Dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari, di pihak Sultan Ma'azidin selaku raja di Kerajaan Matan III telah terdapat perselisihan paham dan pendapat dengan penghulu agama Islam, tentang hukum masalah perjinahan yang mengakibatkan Habib Hussein Al-Qadri mengundurkan diri dari Kerajaan Matan III di Tanah Merah sebagai penghulu agama. Pengunduran diri Habib Hussein Al-Qadri kebetulan dengan adanya surat dari Pangeran Emas Suryanegara dari Kerajaan Mempawah meminta agar Habib Hussein Al-Qadri datang ke Mempawah, guna penyebaran agama Islam di sana, dan akan diangkat menjadi penghulu agama Islam di Kerajaan Mempawah. Sultan Ma'azidin menyetujui maksud Habib Hussein, dan berangkatlah Habib Hussein Al-Qadri bersama istri dan anak-anaknya dari Kerajaan Matan III di Tanah Merah, menuju Kerajaan Mempawah dan menetap di sana tahun 1750 hingga wafatnya, dan dimakamkan di Kampung Sejegi Galahirang Mempawah. Beberapa tahun kemudian Sultan Ma'azidin jatuh sakit hingga meninggal dunia, dan dimakamkan di Kerajaan Matan III di Tanah Merah, berdampingan dengan makam anaknya Putri Kabirul Mahrusah binti Ma'azidin di Desa Tanah Merah. Setibanya Habib Hussein Al-Qadri serta keluarga di Kerajaan Mempawah, lalu dilantik oleh Pangeran Mas Suryanegara atau Upo Daeng Menambon menjadi penghulu agama Islam di Kerajaan Mempawah. Perkembangan agama Islam sangat pesat sekali. Setelah Syarif Abdurrahman dewasa, timbullah pemikiran dan niatnya ingin mempunyai istri. Yang dipilih sebagai calon istrinya adalah Putri Cenderamidi, anak ke-8 Pangeran Mas Suryanegara. Dengan melalui persyaratan yang berat, akhirnya Syarif Abdurrahman Al-Qadri dapat mempersunting Putri Cenderamidi sebagai istrinya. Kemudian timbul pemikiran Syarif Abdurrahman Al-Qadri, bermaksud akan mendirikan pemukiman baru di luar batas kekuasaan Kerajaan Mempawah. Maksud tersebut disampaikan kepada Pangeran Mas Suryanegara dan oleh Pangeran Mas Suryanegara menyarankan kepadanya agar minta izin dulu kepada Sultan Jamaluddin di Tanjung Pura karena tempat itu di bawah kekuasaan Kerajaan Matan IV. Diusahakannya saran yang diberikan Pangeran Mas Suryanegara kepadanya dan dalam waktu yang singkat Syarif Abdurrahman Al-Qadri telah mendapatkan izin dari Sultan Jamaluddin, dengan syarat agar membayar upeti kepada Kerajaan Matan IV Tanjung Pura. Persyaratan tersebut diakui Syarif Abdurrahman dan mulailah ia mencari tempat yang baik untuk mendirikan perkampungan. Awal pilihannya ialah di daerah Jeruju, tetapi akhirnya ditetapkan dengan tidak ragu-ragu Pontianak Tanjung Bersiku sebagai pusat perkampungan, yaitu Istana Sultan Pontianak sekarang. Setelah perkampungan itu menjadi besar dan berkembang pesat, maka Syarif Abdurrahman Al-Qadri diangkat rakyatnya menjadi Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, Raja Kerajaan Pontianak.